Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Semoga Allah selamatkan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini kami akan menyampaikan satu kajian keilmuan tentang ilmu fikih, diambilkan dari kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah. At-Tadhkirah Al-Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan yang sangat mulia ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan kepada wudu. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu al umurul lati yabtulul wudu'u biwujudi wahidin minha arba'atu asya'a. Hal-hal yang bisa membatalkan kepada wudu itu ada 4. Jadi ada 4 hal yang bisa membatalkan wudu seseorang, baik dia laki ataupun dia perempuan. Apa saja yang 4? Maka kita akan bahas dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Al-awwal, yang nomor 1 yang dapat membatalkan wudu adalah khuruju syai'in min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 kemaluan, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemudian sawaun kanal khariju mu'tadan kal bauli wal ghaid war rihi au ghaira mu'tadin kal hasati wad dudah wa nahwihimah. Baik yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Yang biasa keluar seperti apa? Nah, ini kemaluan depan seperti kencing, maka ini dapat membatalkan kepada wudu. Yang biasa keluar dari jalur belakang, apa ini? Ya, kentut, ya, BAB, ini membatalkan kepada wudu. Kemudian apa yang tidak biasa? Nah, ini semisal dari kemaluan depan atau belakang keluar kerikil, nah, ini batalkah? Maka wudunya batal. Atau yang keluar cacing atau ulat keluar dari dubur atau dari kubulnya, kemaluan belakang atau depannya, maka wudu orang tersebut batal, baik dia perempuan atau laki-laki.
Jadi dan selain dari keduanya, selain dari kerikil atau cacing atau ulat yang keluar dari dubur atau kubulnya, ya apapun, misal seperti darah atau apapun yang tidak biasa keluar dari kemaluan depan atau belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asani zawalul akli binaumin au jununin au igma. Yang nomor dua yang bisa membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Akalnya hilang, ya. Akal hilang ini disebabkan oleh apa? Di dalam kitab ini dijelaskan ada 3 hal yang bisa menghilangkan kepada akal manusia. Yang pertama tidur, ya tidur. Tidurnya orang ini dapat membatalkan kepada wudu, terkecuali tidur yang mantap, ya, atau menetapkan kepada posisi duduknya, yakni dia dalam kondisi duduk yang netap, ya, dalam artian bokongnya, pantatnya menempel langsung kepada bagian bawah. Ini tidak bersandar tubuh atau tidak bersandar tangan, maka ini tidur yang tidak membatalkan wudu. Nah, kalau tidur, ya nunggu Jumat nih semisal, nah, biasanya kalau nunggu khotib yang lama pada tidur tuh. Nah, kalau tidurnya nyender ke tiang atau ke tembok, itu batal. Kenapa? Karena sudah lagi tidak mumakin ada tahu, sudah lagi tidak dalam posisi yang menetap di dalam posisi duduknya. Maka dia tidur harus dengan cara duduk, tidak menyenderkan tubuh atau kepala, dan juga tidak menegakkan kepada tangan sebagai sandaran tubuh. Hal kedua yang bisa menghilangkan akal adalah gila. Nah, ini kalau orang gila, wudhu nih kita, dapat 2 menit kemudian kita gila semisal, maka dia wudhunya batal. Au igma atau epilepsi, ya, epilepsi ini adalah ayan atau sawan. Orang yang ayan atau orang yang sawan, maka dia wudhunya batal. Dia mau sholat zuhur, masuk pintu masjid, masuk pintu musola atau mau sholat, tiba-tiba dia ayan atau sawan, ya, maka dia wudhunya batal. Kenapa kok batal? Karena akalnya hilang atau hilangnya akal. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga adalah yang bisa membatalkan kepada wudu, iltiqa'u basyaratayir rajuli wal mar'ati al kabiraini al ajnibiyaini. Hal ketiga yang bisa membatalkan kepada wudu adalah bersentuhan 2 kulit laki dan perempuan yang sudah besar keduanya dan bukan mahram, dan juga min ghairi hail, tanpa adanya penghalang. Ini yang nomor 3 yang bisa membatalkan kepada wudu. Yang pertama, adanya persentuhan 2 kulit laki dan perempuan. Nih harus laki dan perempuan. Jadi kalau laki sama bencong ya nggak batal, laki sama banci ya nggak batal. Yang kedua, ini sama-sama dewasa, jadi usianya sudah sama-sama sampai kepada batasan syahwat, sampai kepada usia baligh. Maka di sini juga membatalkan kepada wudu. Dan yang ketiga, bersentuh dengan orang yang bukan semahram dengannya, yakni ajnabi, orang lain. Dan yang selanjutnya min ghairi hail, tanpa adanya penghalang. Maka kalau ketentuan ini semuanya ada, maka persentuhan 2 kulit ini dapat membatalkan kepada wudu.
harus laki dan perempuan, harus sama-sama dewasa, harus orang lain yang bukan mahram dengannya, dan harus tidak ada penghalangnya. Ketika ada 4 ketentuan ini, baru persentuhan itu bisa membatalkan kepada wudu. Nah, sekarang siapa yang disebut dengan mahram? Kalau mahram dari segi nasab, ini ada 7. Ada 7. Yang pertama ibu, terus ke atas. Ibu, nenek, buyut, dan terus lagi ke atas. Kemudian yang kedua yang disebut dengan mahram adalah bintun, anak perempuan, dan terus itu ke bawah, anak, cucu, cicit, dan terus ke bawah. Yang nomor 3, saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu. Saudari sekandung ini sama ayah sama ibu, ibunya sama ayahnya. Kalau saudara seayah sama ayah tapi lain ibu. Kalau saudara seibu sama ibu tapi lain ayah, maka menyentuh dia itu tidak batal wudunya, dan juga dia mahram, haram untuk kita nikahi. Kemudian yang nomor 4, mahram nasab adalah khalah. Khalah ini adalah bibi atau bude atau pakde yang kita kenal dalam bahasa Jawa, dari jalurnya ibu, ya. Ibu kita punya adik, punya kakak. Nah, maka menyentuh dia wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Dan juga haram untuk kita nikahi. Dan yang nomor 5 adalah ammah. Ammah di sini adalah paman atau bibi, bude atau pakde dari jalur ayah. Ayah kita punya kakak, punya adik, maka itu mahram dengan kita. Ya, disentuhnya, menyentuh kepada dia wudunya tidak batal, dan juga haram untuk kita nikahi. Dan yang nomor 6, mahram nasab adalah bintun li akhin, yakni anak perempuan dari saudara kita, atau kita kenal dengan bahasa ponakan. Maka menyentuhnya wudu tidak batal dan haram untuk kita nikahi. Dan yang ke-7, mahram nasab ini adalah bintul ukhti, ponakan perempuan dari saudari kita. Maka menyentuhnya wudunya tidak batal dan haram untuk kita nikahi. Ini mahram nasab, ya. Ketika menyentuh orang-orang tadi, wudu kita tidak batal. Dan hal keempat yang bisa membatalkan kepada wudu, masukubulil adamiyyi au halaqati duburihi bibatnir raha au butunil asabi, ya, menyentuh kemaluan depan manusia atau lingkaran dari kemaluan belakang manusia. Kita megang kemaluan depan itu batal ketika menyentuh dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari jemari. Itu dapat membatalkan kepada wudu. Tapi kalau disentuh dengan bagian luar, itu tidak membatalkan wudu. Yang batal kalau menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari jemari. Maka ini dapat membatalkan kepada wudu. Selain menyentuh kemaluan depan, juga menyentuh kepada lingkaran dubur. Ini tahu lingkaran? Ya. Lingkaran ini adalah
yang itu tuh, yang kuncup, tak kebuka, tak ketutup. Nah itu namanya lingkaran, halaqatud dubur. Nah menyentuh itu memakai bagian dalam jari dan bagian dalam telapak tangan itu dapat membatalkan kepada wudu. Ya, itu batal wudu kita. Semoga kajian kali ini bisa mendatangkan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Burdah, jika ada pertanyaan seputar agama bisa langsung ditulis di dalam kolom komentar atau DM ke IG kami yang bernama Al-Burdah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.